また雪。コンコンコン、雪だコン。コンコンコン、雪だコン。コンコンコン、雪だコン。コンコンコン、ヨタ、雪だコン。コンコンコン、楽しいんだね。雪だコン。Halo guys, kembali lagi dengan kami di Fanimepedia. Di video kali ini kami akan membahas mengenai kisah Yota di anime Naruto. 5 tahun sebelum dimulainya seri Yota, Yota adalah seorang anak kecil dari klan pengelana yang memiliki kekuatan misterius untuk memanipulasi cuaca. Namun Yota meninggal di usia muda karena sebab alami. Pembahasan kali ini tentunya tidak kalah menarik dari pembahasan sebelumnya. Tetapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys, biar tetap semangat bikin kontennya. Oke guys, kita langsung saja masuk ke videonya. Yota adalah anak laki-laki yang naif, riang, dan suka bersenang-senang. Dia kadang-kadang bernyanyi tentang cuaca dan biasanya memanggil orang berdasarkan sifat mereka. Yang paling mencolok, dia juga sangat sensitif, mudah dibuat sedih dan akhirnya menangis. Dia juga ternyata memiliki nafsu makan yang sangatlah besar. Meski terlahir sangat lemah dan memiliki sifat yang sangatlah polos, Yota memiliki kemampuan luar biasa untuk memanipulasi cuaca. Kekuatan alami Yota diakui oleh klannya, dikarenakan ia memiliki kendali yang sangat baik dalam memanipulasi cuaca dibandingkan dengan mereka semua. Kemampuannya cukup besar sehingga dia dipilih untuk menggunakan reinkarnasi dunia tidak murni sebagai subjek tes dan kemudian menjadi senjata perang oleh Orochimaru dan Kabuto Hyakushi. Terlepas dari atmosfer alaminya, dia dapat mewujudkan angin kencang, hujan, kilat, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhannya. Dan bisa menghasilkan parit air yang kuat untuk memblokir serangan musuh atau menjebaknya. Gelembung kental untuk menyerang target dan juga mengarahkan petirnya. Kekuatannya juga tampaknya terkait langsung dengan sifat emosionalnya saat ini. Hujannya juga ternyata mampu menguras cakra orang. Saat bersiul, Yota juga dapat menghasilkan hembusan angin yang kuat, yang juga dapat difokuskan pada bilah pengiris dan angin puting beliung yang kuat. Yota juga memiliki kemampuan unik lainnya, seperti kemampuan untuk memanipulasi ingatan targetnya dan kemampuan untuk menghubungi secara telepati dan menghubungkan pikiran orang-orang yang dia pilih seperti teknik transmisi tubuh pikiran. Saat terendam, Yota telah menunjukkan kemampuan untuk memanipulasi air yang mengelilinginya untuk memaksa target menjauh darinya atau meningkatkan kecepatannya di dalamnya. Yota juga terbukti sangat gesit, dengan mudah menghindari serangan Choji muda setelah memanggilnya gendut. Yota dilahirkan dalam klan keliling yang bisa memanipulasi cuaca dan menggunakan keterampilan mereka untuk mencari nafkah. 5 tahun sebelum dimulainya seri, Yota meninggal pada usia muda dikarenakan sebab-sebab alami dan juga kelemahan dalam penyakitnya. Namun kemudian ia dimanfaatkan oleh Orochimaru untuk dijadikan Edo Tensei dan juga berinkarnasi oleh Orochimaru sebagai subjek uji dalam penelitiannya tentang reinkarnasi dunia tidak murni. Dan Yota merupakan subjek pertama Orochimaru yang dinamakan Edo Tensei, lalu dikirim ke Konohagakure atas perintah Orochimaru. Yota bertemu Choji Akimichi, Shikamaru Nara, dan Ino Yamanaka ketika mereka datang mencari set kunai Choji yang telah dilempar menyematkan Yota ke pohon. Yota menangis menyebabkan hujan deras yang akhirnya meruntuhkan pohon dan membebaskannya
Segera setelah itu Yota memperkenalkan dirinya kepada anak-anak muda Konoha karena mereka memutuskan untuk tidak memberitahu orang-orang dewasa tentang dia karena sudah ada ketegangan antara Konohagakure dan negara lain. Mereka malah memberi Yota perlindungan di rumah pohon darurat dan membawakannya makanan secara teratur. Akhirnya setelah bertemu Kiba Inuzuka, anjingnya Akamaru dan Sakura Haruno yang disukainya, Yota mulai bertindak berani dari muncul di desa hingga mengerjai Sasuke Uchiha. Kesenangan Yota kepada Sakura membuat ia mengubah cuaca di tempat tersebut menjadi bersalju, yang membuat semuanya merasa kebingungan dan pada akhirnya mereka memanfaatkan salju tersebut untuk dijadikan sebuah area permainan. Semuanya sangat menyukai Yota dikarenakan sifatnya yang sangatlah menyenangkan. Bahkan Ino saking gembiranya memberikan bunga indah kepada Yota sebagai tanda pertemanan. Shikamaru bahkan mengatakan bahwa Yota memiliki kemampuan yang sangatlah aneh. Ia memperhatikan bahwa jika Yota bersedih, maka hujan akan turun. Jika ia senang, maka yang turun adalah salju. Yota bertemu dengan Naruto Uzumaki saat Yota sedang menangis di sebuah hutan. Kalinya memancing perhatian Naruto untuk bertanya kepadanya. Yota mengatakan kepada Naruto bahwa ia sebelumnya pernah bertemu dengan Naruto. Awal pertemuan Yota bertemu Naruto Uzumaki saat dia sedang bersiul dan berteman dengannya, sambil memintanya untuk mengajarinya cara bersiul. Dikarenakan bagi Yota ketika Naruto bersiul, ia terlihat menyenangkan dan tidak kesepian. Oleh karena itu, ia ingin belajar bersiul pada Naruto. Dalam situasi ini, Naruto berteman dengan Yota sambil mereka belajar bersiul. Singkat cerita, di sebuah hutan, pada akhirnya Yota bisa bersiul dan dikarenakan ia gembira, tiba-tiba cuaca di tempat tersebut berubah menjadi angin yang sangatlah kencang. Naruto menyadari bahwa jika ia bahagia maka angin kencang akan menghembus setelahnya. Namun pada saat itu tiba, datang Kiba dan Akamaru untuk mencari Yota. Ketika Yota mengetahui bahwa Akamaru mengejarnya, ia kemudian lari dikarenakan ia takut kepadanya. Dan dikarenakan dia takut, maka petir miliknya tiba-tiba muncul, yang membuat Kiba dan Akamaru lantas terkejut dan melarikan diri. Pada saat itu Shikamaru dan yang lainnya berhasil menemukan Yota, yang membuat mereka bermain petak umpet di dalam hutan tersebut. Namun, meski bersenang-senang dengan teman-temannya barunya, keadaan berubah ketika Yota memutuskan untuk bersembunyi dengan Naruto selama permainan petak umpet. Salah mengira Naruto menyuruhnya bersembunyi di tempat lain sebagai tanda tidak suka. Yota kabur sambil menyebabkan kehadirannya diketahui oleh Anbu Konoha. Saat mereka menangkapnya untuk diinterogasi, mereka mengatakan untuk segera melepaskan Yota, dikarenakan Yota bukanlah orang jahat. Namun meskipun begitu, Anbu Konoha tetap menangkapnya dikarenakan siapapun orang asing yang masuk ke desa tanpa izin akan ditangkap untuk diinterogasi. Saat mereka menangkapnya, Naruto dan yang lainnya pun lalu menyusun skema untuk menyelamatkan Yota. Ketika Yota diinterogasi untuk ditanya di mana ia berasal dan maksud tujuannya ia datang ke desa Konoha, Yota malah menangis dikarenakan ia takut hal berbahaya akan datang kepadanya. Singkat cerita, Naruto dan yang lainnya tiba di tempat interogasi. Lalu Naruto mengatakan kepada ninja Anbu tersebut untuk membebaskan Yota, dikarenakan Yota adalah teman pertama baginya. Namun Anbu itu malah memukul Naruto dan Yota. Yang melihat kejadian ini, Yota pun marah dengan mengeluarkan jurus petir untuk mengalahkan semua Anbu yang ada di hadapannya.
terlihat Anbu tersebut sudah tidak sadarkan diri. Yota dan yang lainnya pun lantas melarikan diri. Setelah menyelamatkan Yota, kelompok itu mencapai sungai yang sangatlah curam dan mencoba menyeberanginya. Tetapi Naruto, Shikamaru, dan Choji hanyut oleh arus yang kuat dan akhirnya tenggelam. Yota menyelamatkan semua dari bahaya yang dihadapinya. Tetapi Yota terbawa arus. Setelah kejadian tersebut, mereka kemudian menemukan Yota tampaknya di ambang kematian. Saat Yota mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, Yota mengatakan bahwa ia tidak akan melupakan mereka. Namun ia sudah pasti mereka akan melupakan dirinya untuk selama-lamanya. Yota kemudian mati dan saat kematiannya ia menghapus semua ingatan tentang dia. Naruto dan yang lainnya menyebabkan mereka semua tak sadarkan diri. Dikarenakan dia tidak ingin teman-temannya lagi berada dalam bahaya. Yota meninggalkan Konohagakure dan menjalani sisa manipulasinya dalam kesepian. Sebelum berakhir, dia dibawa kendali mata-mata dan tangan kanan Orochimaru, Kabuto Yakushi. Ketika Perang Dunia Keempat di antara ninja reinkarnasi di bawah kendali Kabuto, Yota dikerahkan pada hari kedua perang ketika faksi tentara Zetsu Putih menyerang. Pada saat itu 3 klon Zetsu Putih mengambil bentuk Yota dan menargetkan teman-teman yang dia buat di Konoha. Satu menghadapi tim Asuma dengan badai hujan yang sangat kuat. Yang lainnya dibawa ke camp medis pasukan aliansi shinobi di mana Sakura berada. Sebelum menghasilkan salju yang berkembang menjadi badai salju yang hebat. Dan yang ketiga menyerang Kiba dan Akamaru dengan sambaran petir. Dalam prosesnya, ninja Konoha mulai mengingat bahwa yang mereka lawan itu adalah Yota. Dan terpaksa mereka harus melawan teman masa kecilnya. Merasakan perubahan cuaca, Naruto bertemu dengan Yota yang asli saat anak itu menyerangnya dengan hembusan angin yang tajam. Setelah menyimpulkan bahwa satu Yota telah di Edo Tensei oleh Kabuto dan yang lainnya adalah klon Zetsu Putih yang menyamar, Naruto memberitahu yang lain untuk menangani yang palsu saat dia menghadapi Yota. Yota melalui telepati memberitahu teman-temannya asal-usul dan kata-kata terakhirnya dan bahwa mereka tidak perlu merasa bersalah dengan ini. Yota menggunakan tekniknya sendiri untuk melawan dirinya sendiri sambil dengan gembira menyatakan bahwa dia menemukan teman meski sudah mati. Nah, berikut adalah kisah Yota di anime Naruto. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.